Jadi Bima Arya kenapa gitu? Wahai Bima, sikap Anda sama sekali tidak mencerminkan sifat ksatria Bima dalam dongeng pewayangan. Ya kan? Ada apa? Merugikan apa Habib ini? Oh, itu kan wilayah saya, Bogor. Sampai segitunya. Luar biasa. Jadi, please deh. Habib ini tidak merugikan siapapun. Tidak mengambil uang serupiah pun, baik dari kantong kita pribadi masing-masing maupun dari APBD. Tidak ada. Merugikan, mencuri, merampok, menggarong uang kita pribadi. Saya, Edi, Tony, Anton, Sisa, Susi, Bima, siapapun namanya, tidak ada diambil uang. Atau uang kita di negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi, Edi Mulyadi. Saudara sekalian, 1-2 hari ini kita disuguhi pertunjukan yang menurut saya norak, ya kan? Pemerintah masih terus mencari cara bagaimana bisa mengkriminalisasi Habib Rizik Syihab. Yang terbaru adalah tentang perawatan kedatangan Habib Rizik di Rumah Sakit Umi Bogor. Wah, langsung tuh digoreng oleh orang-orang yang hasad dan dengki hatinya. Oh, Habib kena nih, Habib kena, ayo kita mainkan. Bahkan si Dewi Tanjung sudah bikin baliho gede, maksud saya karangan bunga gede, turut berduka cita. Yang jelas-jelas itu adalah kabar bohong, dusta. Tapi sampai sekarang kita nggak dengar ada pengusutan oleh petugas kepolisian tentang kabar dusta dan fitnah, bahkan kalau begitu boleh dibilang. Tapi itu nanti lain. Kita bicara soal yang satu ini. Wali Kota Bogor Arya Bima itu begitu ngotot mendesak supaya Rumah Sakit Umi mengumumkan hasil swabnya. Hasil tes swabnya apakah Habib positif atau negatif. Walaupun secara verbal Direktur Rumah Sakit Umi sudah bicara kepada media, kepada wartawan, ada televisi dan media-media online mengatakan bahwa hasil pemeriksaan Habib hanya capek, lelah karena kegiatan yang bertubi-tubi sepulang dari Mekah dan tidak ada indikasi ke arah COVID. Alhamdulillah kita suka sekali dengan ini kabar. Tapi namanya pemerintah penguasa zalim ini, rezim kali ini terus bekerja dengan sangat sungguh-sungguh. Bima Arya serius sekali sampai mendatangi, bahkan memerintahkan Satgas Covid Bogornya untuk mengadukan Rumah Sakit Umi di polisi karena dengan tuduhan menghalang-halangi transparansi dan sebagainya. Ngotot betul, ayo pasti COVID. Dia tidak memerintahkan anak buahnya bagian, tapi dia datang langsung, aktif sekali. Nah, saudara kalian, saya nggak tahu mengapa begitu ngototnya orang satu ini, dan saya kira dia tidak sendirian. Dia bisa dalam arti ada perintah dari tangan-tangan kekuasaan yang lebih tinggi. Karena saya nggak tahu motifnya apa selain melaksanakan perintah untuk keamanan posisinya. Nah, benarkah bahwa hasil tes swab pasien itu harus dibuka ke publik? Kalau harus juga, saya mau tanya berapa menteri yang selama ini kena COVID? Berapa yang diumumkan? Dan bagaimana pengumumannya? Kan selama ini cukup ada petugas atau pejabat pemerintah mengatakan Menteri A kena COVID, sekarang istirahat, Menteri B tidak apa-apa, dan sebagainya. Beberapa hari silam kan kita semua jagat medsos khususnya, atau bahkan rakyat Indonesia pada umumnya kan digoncang lah, kalau kita ada kutip, goncang pelan-pelan tentang gosip keadaan kondisi Menko Luhut Binsar Panjaitan. Ada yang bilang dirawat di RSPAD, segala macam. Nggak ada kabar apa-apa. Kenapa tidak ada Arya Bima atau siapapun, orang lah siapa yang mendesak, ayo RSPAD buka, ayo. Nggak ada. Ini sebetulnya bukan soal COVID-nya, saudara. Ini soal Habib Riziknya. Karena setelah periode baliho yang kemarin sempat heboh, ya kan? Aduh, luar biasa kalau kita ingat sampai tentara ikut turun tangan dan tidak berhasil. Kini mereka menyasar yang lainnya soal kerumunan.
Kerumunan di Bogor itu polisi akan meningkatkan pada tingkat penyidikan. Wow, luar biasa. Bukan cuma penyidikan, bahkan penyidikan yang sangat terbuka peluang potensi untuk menjadikan Habib sebagai tersangka. Kalau kita perhatikan, coba deh, kenapa tidak ada henti-hentinya gitu loh? Salah apa sih Habib ini gitu ya? Kembali ke soal tadi misalnya tentang rumah sakit Umi tadi. Apa betul seperti itu ya? Nih, ini saya bacakan Twitternya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Saya telah memerintahkan Menteri untuk mengingatkan agar rumah sakit dan pejabat pemerintah untuk tidak membuka privasi pasien yang dirawat karena virus corona. Hak-hak pribadi mereka juga harus dijaga. Begitu juga media massa. Saya minta untuk menghormati privasi mereka. Kelihatan nggak? Nah, ini dia. Ini dia ya. Ini tweetnya Presiden Republik Indonesia. Jadi pertanyaannya, kenapa begitu ngototnya Bima Arya minta untuk dibuka? Oh, barangkali Presiden kan nggak harus otomatis dipatuhi. Bisa aja dia menyimpang. Oke, baik. Oke, kalau gitu baik, nggak apa-apa. Tapi di sini juga ada pasal-pasal ya. Pasal-pasal ini. Jerat hukum bagi penyebar identitas pasien positif COVID-19. Nah, ini ada beritanya. Saya baca pasal-pasalnya ya. Di sini pasal 32 huruf I Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Ada pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Masih lagi, pasal 17 huruf A angka 2 Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian itu dengan dalih informasi publik misalnya, memang semua itu rakyat berhak tahu, publik berhak tahu tentang informasi. Namun semua dikecualikan ya, kecuali riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik dan psikis pasien. Jadi Bima Arya kenapa gitu? Wahai Bima. Sikap Anda sama sekali tidak mencerminkan sifat ksatria Bima dalam dongeng pewayangan. Ya kan? Ada apa? Merugikan apa Habib ini? Oh, itu kan di wilayah saya, Bogor. Sampai segitunya. Luar biasa. Jadi, please deh. Habib ini tidak merugikan siapapun. Tidak mengambil uang serupiah pun, baik dari kantong kita pribadi masing-masing maupun dari APBN, APBD. Tidak ada. Merugikan, mencuri, merampok, menggarong uang kita pribadi, saya, Edi, Tony, Anton, Sisa, Susi, Bima, siapapun namanya, tidak ada diambil uangnya. Atau uang kita di negara, APBN, APBD, apa-apa, tidak ada. Tidak berbuat jahat, tidak membunuh orang, tidak menipu orang, tidak korupsi, tidak kabur bawa uang triliunan, tidak ada salah apa-apa, kecuali bahwa Habib konsisten dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kecuali bahwa konsisten Habib untuk melawan kezaliman dan kemungkaran. Nah, kalau kalian kebakaran jenggot, kebakaran kumis begitu marahnya, ya mohon maaf, kalian termasuk barisan yang mendapat sasaran dari aktivitas nahi mungkar Habib dan para pendukungnya. Saya termasuk tentu saja, insya Allah, alhamdulillah. Ya, please deh, berhenti mengkriminalisasi. Saya tidak ingin menyinggung-nyinggung bahwa Habib itu cucu Rasul, zuriat Rasul, apa segala macam. Oke, mungkin kita bisa beda pendapat, tidak. Saya hanya ingin kita bersikap objektif. Banyak tokoh, bahkan menteri yang digosipkan kena COVID segala macam, tidak ada sepotong pun informasi publik yang benar-benar terbuka secara seperti yang diinginkan oleh Bima atau oleh siapapun di belakang Bima. Masa sampai nuntut Umi ke rumah sakit, ke polisi, bahkan dengan ancaman penutupan rumah sakit, itu kan keterlaluan, bos. Keterlaluan itu. Kalau ditutup, coba bagaimana nasib dokter yang bekerja di sana, nasib perawat di sana, bagaimana bidan yang kerja di sana, bagaimana nasib staf administrasi yang bekerja di sana, bagaimana nasib office boy, office girl yang kerja di sana, bagaimana nasib satpam yang kerja di sana, dan mereka tidak melakukan kriminal apa-apa.
hanya menjadi korban arogansi dan keangkuhan kekuasaan yang buta tuli. Ya, jadi please stop kriminalisasi Habib. Tugas rakyat, tugas penguasa cuma nggak banyak kok. Berlakulah adil. Makmurkan rakyat menjadi tanggung jawabmu. Itu aja. Jangan cari-cari kesalahan orang. Apalagi kalau memang tidak ada. Dari saya sekian. Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.